kami, mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan, dengan saya, Muhammad Adi Siswanto, NIM 19030616. Saya Alexander Calvin Jennifer Sihaan dengan NIM 190306112. Dan saya Yuswa Gresman dengan NIM 1903060085. Di sini kami mendapatkan tugas dari mata kuliah produksi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidenasari, di mana praktikum kita hari ini adalah anatomi dan fisiologis ayam. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang bagian eksternal pada ayam. Pertama, caput atau kepala. Yang pada caput terdapat beberapa bagian, yaitu pertama ada rostrum atau paru yang berfungsi sebagai tempat masuknya makanan. Kemudian ada nostril atau lubang hidup yang berfungsi sebagai alat bernapasnya ayam. Dan kemudian ada organ opisus atau mata sebagai indera penglihat pada ayam, dan ada telinga sebagai alat pendengar pada ayam. Selanjutnya ada kolum atau leher. Kemudian ada trunkus atau badan. Pada trunkus terdapat bulu yang terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama itu ada tentrikes, yaitu bulu yang terdapat pada bagian tubuh ayam. Kemudian ada retrikes yang terdapat pada pangkal ekor ayam. Kemudian ada remices yang terdapat pada bagian sayap ayam. Kemudian terdapat ekstremitas anterior dan ekstremitas posterior. Dan kemudian terdapat kaudal atau ekor. Nah, kita masuk ke bagian kedua, yaitu bagian internal pada tubuh ayam. Terbagi menjadi 5 saluran atau 5 traktus. Yang pertama itu traktus digestivus, traktus urogenital, traktus respiratorius, saluran ekskresi, dan juga saluran nervosum. Untuk yang pertama, kita masuk ke dalam traktus digestivus atau saluran pencernaan. Baiklah, untuk sistem pencernaan atau traktus digestivus itu dimulai pada cavum oris atau mulut. Ini merupakan pintu masuk tempat masuknya makanan pada tubuh ayam, yang lalu akan disalurkan ke faring, kemudian ke esofagus. Esofagus ini merupakan sebuah saluran pipa saluran yang menyambungkan antara cavum oris dengan crop. Selanjutnya ada crop dengan fungsi untuk penyimpanan sementara makanan dan merupakan tempat pencernaan karbohidrat untuk pertama kalinya. Selanjutnya ke proventriculus, merupakan tempat pencernaan protein pertama kalinya pada tubuh ayam dan juga merupakan tempat pencernaan kimiawi dengan bantuan asam klorida atau HCl serta enzim pencernaan seperti amilase, pepsin, dan juga lipase. Selanjutnya ventriculus atau lambung, merupakan tempat pencernaan mekanik pada ayam dengan bantuan kerikil-kerikil halus atau grapes. Kerikil ini memang sengaja dimakan oleh ayam dengan tujuan agar pakan dapat mudah untuk dihancurkan oleh ayam. Selanjutnya kita masuk ke dalam usus halus atau bagi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan juga ileum. Pada duodenum, simpang duodenum ini terdapat pankreas. Pankreas ini berfungsi untuk penghasil enzim pencernaan. Pada duodenum ini merupakan tempat terjadinya pencernaan secara enzimatis. Selanjutnya kita masuk ke dalam jejunum. Jejunum merupakan tempat proses pencernaan lemak terjadi pertama kali pada tubuh ayam. Selanjutnya ada ileum yang merupakan tempat penyerapan mineral dan juga air. Selanjutnya kita masuk ke dalam usus besar. Pada ayam usus besar ini terbagi 3, yaitu sekum. Dan pada ayam ini terdapat 2 buah sekum yang disebut dengan seka. Kemudian ada rektum, lalu ada kolon, dan yang terakhir ada kloaka yang merupakan tempat bermuaranya 3 saluran, yaitu traktus digestivus, traktus urogenitalia, dan juga saluran ekskresi. Dan juga merupakan tempat pada saluran digestivus untuk tempat membuangnya feses dan juga urin. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam 3 organ tambahan yang juga berperan dalam sistem digestivus. Yang pertama yaitu ada pankreas, ada empedu, dan juga ada hepar. Yang pertama pada pankreas. Pankreas terletak pada lipatan usus duodenum dan berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan juga eksokrin. Berfungsi sebagai kelenjar endokrin karena mengekskresikan hormon insulin dan juga glukagon.
berfungsi sebagai kelenjar eksokrin karena mensekresikan pankreatic juice yang dialirkan ke usus halus. Selanjutnya, pada kantong empedu atau gallbladder. Pada beberapa unggas tidak memiliki empedu, tetapi ayam mempunyai kantung empedu ini. Dua saluran empedu mentransfer empedu dari hati menuju ke usus. Fungsi empedu ada banyak, yaitu mengaktifkan lipase pankreas, mempercepat kerja amilase dan amilase pankreas, membantu mengemulasi lemak, membantu penyerapan lemak, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak seperti A, D, E, dan K, dan memiliki sifat antiseptik untuk memecah belah lemak. Selanjutnya, hepar atau hati memiliki fungsi utama yaitu dalam pencernaan untuk mengabsorpsi produksi empedu. Dan fungsi fisiologisnya yaitu pertama, sekresi empedu, detoksifikasi racun, metabolisme protein, karbohidrat dan lemak, penyimpanan vitamin dan karbohidrat, destruksi sel-sel darah merah, pembentukan protein plasma, deaminasi asam amino, menghancurkan asam urat, dan inaktivasi hormon polipeptida. Dan warna kehijauan pada kantung empedu ini disebabkan karena produk akhir dari destruksi sel darah merah, yaitu untuk biliverdin dan bilirubin yang merupakan zat pewarna pada feses dan juga urin. Baiklah, sekarang akan diukur ukuran dari beberapa saluran organ-organ yang membantu sistem pencernaan ini. Kita mulai dari yang pertama yaitu esofagus. Esofagus ini memiliki panjang kurang lebih 8 cm. Dan untuk mengetahui diameternya harus kita potong dulu. Dan untuk diameternya itu, diameter esofagus itu sekitar 3 mm. Dan untuk panjang dari crop ini, tempat penyimpanan sementara makanan, memiliki panjang kurang lebih 3,2 cm. Selanjutnya, untuk saluran penghubung ini antara crop menuju proventriculus, terdapat saluran dengan panjang 4,5 cm. Ukuran proventriculus 3 cm. Dan untuk ukuran dari ventriculus ini bentuknya bulat dengan panjang sekitar 6 cm. Dan di sini kita akan membelahnya untuk melihat apakah pada ventriculus ini terdapat kerikil-kerikil halus atau grapes yang dimaksud pada penjelasan sebelumnya. Dan di sini kita juga akan mencium baunya untuk mengetahui apakah bagaimana suasana di dalam lambung ini, apakah dalam suasana asam atau basah. Seperti ini penampakan bagian dalamnya. Nah, seperti yang kita lihat sini terdapat beberapa kerikil-kerikil ya. Nih, kerikil-kerikil grapesnya berfungsi untuk menghaluskan makanan. Dan masih banyak lagi ya. Dan kita cium. Untuk suasananya, suasana asam karena memiliki bau yang sedikit tajam dan asam. Baiklah, sekarang kita akan mengukur bagian intestinum venium atau usus halus. Nah, intestinum venium ini kan terbagi 3 dari duodenum, jejunum, dan juga ileum. Cara kita untuk mengetahui panjangnya itu, kita harus mengetahui batasannya, yaitu untuk duodenum itu sendiri dan mulai diukur panjangnya itu dari ventriculus sampai pada bagian intestinum venium yang terlihat kosong atau tidak kurang padat. Karena duodenum itu biasanya cukup padat, arti batasnya itu sampai sini. Kita ukur panjangnya dari ventriculus itu sekitar 23 cm. Dan untuk duodenum yang terdapat pada lekukan, dan untuk pankreas, pada lekukan duodenum itu panjangnya sekitar 10 cm. Selanjutnya pada batas tadi kita tarik dan kita akan mengukur untuk bagian lainnya, yaitu jejunum. Kita ukur jejunum dari bagian yang kosong, awal bagian yang kosong sini sampai
pada bagian yang terdapat jaring-jaring seperti selaput jaring, karena pada selaput jaring ini terdapat ilium, sudah menjadi bagian daripada ilium. Panjangnya itu sekitar 25 cm. Selanjutnya bagian terakhir dari intestinum veniu yaitu ilium. Pada ilium ini terdapat selaput seperti jaring laba-laba. Kita ukur. Panjang dari intestinum veniu ini sekitar 46 cm. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam intestinum crassum atau usus besar yang terbagi 3, yaitu dari cecum yang ada 2 buah, di sini disebut ceca, lalu ada rectum dan juga ada kolon. Selanjutnya kita ukur dua-duanya. Dari ceca panjangnya sekitar 11,5 cm dan yang keduanya juga sama ya, 11,5 cm. Dan untuk rectum itu sendiri dari perbatasan simpang 3 ini kita ukur sampai pada bagian yang sedikit hijau ini, karena ini sudah menjadi bagian dari kolon. Itu sekitar 6,5 cm. Dan untuk kolon itu sendiri panjangnya itu sekitar 2,5 cm. Selanjutnya untuk bagian terakhir yaitu kloaka. Itu panjangnya sekitar 2 cm dan untuk tingginya sekitar 1,5 cm. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sistem respiratoria ayam. Sistem respiratoria pada ayam dimulai dari laring. Laring sendiri sebagai suatu saluran yang menghubungkan, yang masukkan udara menuju ke paru-paru. Selanjutnya kita masuk ke trakea. Nah, sampai dari trakea kita masuk ke bronkus. Nah, dari bronkus merupakan percabang dari trakea masuk ke dalam bronchiolus. Nah, paru-paru sendiri ini tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, pertukaran oksigen dan karbon dioksida ini, sistem respiratoria ini tidak terlepas dari sistem sirkulatoria, terutama yaitu jantung. Jantung ini sebagai pemompa darah yang dari atrium sinister, kemudian melalui proses panjang yang nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya kita masuk ke dalam sistem ekskresi pada ayam. Untuk organ ekskresi ada 3 organ, yaitu ginjal, pulmo, dan juga kulit. Namun di sini karena ini sedang membahas tentang organ internal, maka kami hanya membahas tentang ginjal dan juga pulmo atau paru-paru. Ginjal berperan sebagai penyaring darah, pengendali keseimbangan cairan tubuh, dan juga menjaga kadar elektrolit dalam tubuh. Ginjal perannya sangat penting dalam sistem ekskresi untuk membuang racun dan limbah yang ada di dalam tubuh. Darah yang masuk ke dalam ginjal akan disaring termasuk cairan yang ada di dalam tubuh. Selanjutnya ada pulmo yang berfungsi untuk pertukaran udara antara oksigen dan juga karbon dioksida. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem nervosum pada ayam. Nah, yang pertama terdapat cerebrum atau otak besar. Pada cerebrum itu ada hemisfer atau kerutan cerebrum, dan kemudian ada lobus olfactorius atau garis tengah pada otak besar atau cerebrum. Kemudian ada cerebellum dan ada medula oblongata. Dan pada bagian nervosum juga terdapat medula spinalis. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem urogenital pada ternak ayam betina. Pada sistem urogenital pada betina ayam itu ada ovarium dan juga nanti ada namanya oviduk, dan inilah bagian-bagiannya. Nah, di ovarium itu dia membuat pembentukan ovum. Nah, ini dia ovumnya. Ovumnya ini yang kami bedah itu belum matang. Nah, nanti kalau sudah matang, ovum itu akan jatuh ke bagian oviduk yang namanya adalah infundibulum. Nah, corong ini corong. Nah, corong infundibulum ini berfungsi sebagai untuk menangkap dan menelan
ovum atau yolk yang masak, sehingga yolk yang akan masuk ke dalam oviduk. Nah, setelah diovulasi, yolk akan jatuh ke dalam kantong ovarium atau rongga tubuh, kemudian diambil oleh infundibulum. Nah, kita masuk ke magnum. Nah, bagian terpanjang oviduk yaitu magnum. Di bagian ini tersusun dari glandula tubuler yang sebagai sensibel. Nah, sintesis dan sekresi putih telur atau albumin terjadi di sini. Nah, magnum ini berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilisasi antara ovum dan sel sperma di simpang magnum. Ini dia di simpang magnum. Kita lanjut ke ismus. Di ismus ini bertugas untuk mensekresikan membran atau selaput telur. Dan telur berada di sini itu berkisar 1 jam 15 menit sampai 1,5 jam. Kemudian masuk ke uterus. Nah, di uterus ini disebut sebagai glandula kelaban telur. Pada bagian ini terjadi 2 fenomena, yaitu dehidrasi putih telur atau plumping, kemudian berbentuk kerabang atau cangkang telur. Nah, baru kita masuk ke vagina. Ini tadi uterusnya ya teman-teman. Baru kita masuk ke vagina. Nah, di bagian vagina selama reproduksi telur, panjang vagina ini kurang lebih 4,7 inci kan. Nah, kutikula ditimbun pada kerabang untuk mengisi. Nah, fungsi dari vagina ini apa? Untuk mengisi sebagian pori-pori kerabang. Nah, secara normal telur tinggal di dalam vagina selama beberapa menit saja. Nah, kemudian kita masuk ke kloaka. Nah, kloaka ini adalah ujung luar dari induk tempat dikeluarkannya telur. Nah, total waktu dalam pembuatan telur di urogenital pada betina yaitu 25 sampai 26 jam. Di sini tempat pengeluaran telur tadi, di mana vagina nanti akan membesar dia untuk mengeluarkan telur itu sendiri. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada bagian-bagian dari sistem urogenital pada ayam betina. Lanjut saja kita akan melakukan pengukurannya. Nah, kita akan mengukur pertamanya yaitu panjang dari infundibulum sampai ke magnum. Nah, kita mulai dari 0 ini sampai sini. Ini dia magnumnya. Panjangnya kurang lebih 9 cm. Nah, kemudian panjang magnumnya sendiri. Nah, magnumnya ini dia infundibulumnya teman-teman, tadi ini sampai ke sini dia itu infundibulum. Nah, di sini dia panjang dari magnumnya kurang lebih 5 cm. Baru kita mengukur panjang ismus. Ini dia, ini teman-teman ismusnya sampai ke sini. Tunggu ya teman-teman. Nah, ini panjangnya itu 5,5 cm. Nah, ini dia uterusnya teman-teman, panjangnya sampai ke sini, dan di sini itu vaginanya. Kita ukur panjangnya. Panjangnya 5,1 cm. Kemudian kita mengukur vaginanya. Ini dia teman-teman vaginanya yang untuk menutupi pori-pori pada telur. Tunggu ya teman-teman. Panjangnya yaitu 3 cm untuk vaginanya yang sudah kami renggangkan. Mungkin itu saja untuk pengukuran panjang dari bagian-bagian organ urogenital pada ayam betina. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi teman-teman. Nah, disinilah saluran 3 saluran ini di kloaka. Nah, di kloaka inilah telur dikeluarkan teman-teman. Nah, ini kami sudah memotong saluran bagian dari digestipusnya. Dan tadi ini ada juga saluran bagian ekskresinya. Nah, mungkin itu saja yang untuk sistem urogenital pada ayam. Mungkin itu saja pengukuran dari panjang di bagian-bagian sistem urogenital pada ayam betina. Di sini saya juga akan menjelaskan tadi kan sistem urogenital ini kan tepat juga terbentuknya telur.
Di sini saya akan menjelaskan di bagian kloakanya. Nah, kloakanya ini adalah tempat ketiga muara dari sistem pencernaan, telur, dan sistem ekskresi. Nah, inilah dia salurannya. Yang untuk bagian telur dikeluarkan ini tadi vagina, di sinilah dikeluarkannya, inilah dikeluarkan telur itu sendiri. Nah, tadi ini yang bagian terputusnya itu tadi yaitu bagian digestivus. Baru tadi ada juga kan saluran satu lagi itu ekskresinya sudah kami buang. Itu saja penjelasan mengenai urogenital. Sekian penjelasan video kami tentang anatomi eksternal dan internal pada ayam betina. Apabila ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Dan salam sobat ternak semua.